Masih semangat? Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Pada siang hari ini mari kita baca firman Tuhan satu ayat saja di dalam Daniel 11 ayat yang ke-35. Daniel 11 ayat yang ke-35, kita baca bersama-sama 2-3. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan permurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Amin. Jadi ingat, kapan engkau selesai diuji, engkau dimurnikan, engkau disaring, sampai kapan ini berlaku? Sampai pada akhir zaman. Maka jangan berhenti untuk tak mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, dan berserulah kepadanya. Amin. Iya. Maka hidup ini tetap perjuangan, bos. Amin. Jangan kau berkata, aku kan sudah ikut doa puasa, aku sudah merdeka. Memang Yesus sudah memerdekakan kamu, dan kita sudah benar-benar merdeka. Tapi kemerdekaan itu harus kita isi. Amin. Maka saya berikan topik pada hari ini. Pembacaan kita lihat Daniel 11 ayat yang ke-35. Saya berikan topik proses Tuhan mulai dari gerejanya. Amin. Proses Tuhan mulai dari kita. Kita ini adalah gereja Tuhan, yang tubuh kita, pribadi kita. Maka lebih berkenan lagi, lebih tepat lagi, proses Tuhan mulai pada kita yang Tuhan sudah pilih dari ujung-ujung bumi. Yesaya 41 ayat 9 dan 10 berkata, engkau yang sudah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang sudah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab akulah Allahmu. Janganlah bimbang, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Amin. Maka dikatakan Yosua 1 ayat 9, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amin. Maka ketika kita masuk dalam proses, jangan pernah takut, karena Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Maka kita pasti mampu, asalkan engkau mau untuk menghadapi proses Tuhan dalam kehidupanmu. Karena pembacaan kita, topik kita, proses Tuhan dimulai dari gerejanya. Ya. Itu saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu, agar kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Siapa yang sudah suka penginjilan, sudah pernah pergi? Iya. Kenapa? Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tapi kita harus isi, menghargai Tuhan yang sudah memilih kita, sesuai dengan Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, bukan seperti aku masih hadir bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Amin. Amin. Maka hidup ini harus kita hadapi dengan sukacita.
Ya. Amin. Haleluya. Hadapi semua masalah pergumulanmu dengan hati yang gembira, dengan senang hati, karena bersyukur Tuhan masih berikan pergumulan buat kita. Kalau Tuhan sudah tidak berikan pergumulan, berarti engkau sudah ada di kampung Wowo, kampung bisu. Iya. Semua rumah tipe 21. Iya. Karena engkau sudah tidak punya masalah lagi. Tapi selama kita masih menginjakan kaki di dunia ini, maka kita masih punya masalah. Ada 3 hal untuk kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Untuk kita coba kembalikan kepada Daniel 11 tadi, ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, ya, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan apa? Pengujian, penyaringan, dan permurnian. Hidup kita ini akan diuji, akan disaring, ditampi. Maka kalau sesuai dengan Matius 5 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika keagamanmu tidak melebihi dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah sekarang teliti dirimu sendiri, apakah keagamanku sudah melebihi daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Halo, siapa yang sudah melebihi kehidupan mereka? Kalau belum, jangan bermimpi engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan aku yang bilang. Coba buka Matius 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat yang 20. Ya, sama-sama baca. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang percaya masuk dalam kerajaan surga? Angkat tangan. Amin. Nanti iman berjalan. Tapi iman dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 22, kamu tahu sekarang iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatanmu, dan oleh perbuatan-perbuatanmu imanmu menjadi sempurna. Jadi kalau engkau cuma asal hadir, itu orang India bilang nehi amin. Maka hidup kita harus tetap berusaha. Maka poin yang pertama yaitu kita harus punya penundukan di dalam prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siapa yang tunduk? Boleh angkat tangan. Gak ada. Kolose 3 ayat 18 berkata, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Apa? Tunduk atau tanduk? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi ayat ke-19, hai suami-suami, janganlah berbuat kasar terhadap istrimu. Amin. Maka di sini kita harus ada saling menghargai, saling hormat, saling tunduk. Itu baru dalam komunitas rumah tangga, belum di komunitas persekutuan atau organisasi, belum di gereja, apalagi kepada Tuhan. Ya. Amin. Kita harus belajar ada penundukan, karena hidup ini penuh dengan perjuangan. Kalau kita ada penundukan, maka kita pasti bisa melewati prosesnya Tuhan. Ya. Amin. Karena prosesnya Tuhan akan dimulai dari orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Tidak ada yang tidak lewati proses. Saya ini setiap pagi Beston pribadi itu puji-pujiannya paling sedikit 45 menit sampai 1 jam.
puji-pujian pribadi. Senangkan hati Tuhan, karena Mazmur 33 ayat 1 berkata, bersorak-sorak wahai orang-orang benar, karena memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Amin. Kita dikategorikan orang-orang jujur. Baru 1 jam kedua kita masuk dalam doa. Jadi jam 4 sudah memuji menyembah Tuhan sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 doa. Kenapa? Karena jam 6 itu ada mesbah dari gereja. Kita harus mengikuti. Nah, kalau engkau tidak punya mesbah di rumah, satu kata buat lo, kasihan dia. Iya. Atau mau berkat dari Roma Irama aja. Iya. Sungguh terlalu. Semua yang kau minta Tuhan sudah berikan, tapi kau tidak mau memuji Dia. Karena Tuhan sudah katakan dalam Yohanes 12 ayat 31, dan aku apabila aku ditinggikan, aku diagungkan, dimulakan dari tempat ini, maka aku akan menarik semua jiwa-jiwa datang beribadah di rumahku yang lurus. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ya, maka engkau pasti diberkati. Amin. 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 Maka harus saling tunduk. Untuk di rumah tangga saja, suami istri. Kalau engkau tidak tunduk, maka terjadi cekcok di rumah. Maka Amsal 20 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang menjauhi perbantahan, tetapi bodohlah orang yang membiarkan amarahnya meledak-ledak. Ya, 2-3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Maka ketika istrimu lagi kerasukan, maksudnya cerewet, kenapa Pastor Pamil ketawa? Saya pikir bukan cerewet dari istrimu. Iya. Maka kita harus mengalah. Gayanya Pak Ornel, Pastor Ornel, ketika ada masalah, dia langsung tinggalkan. Cari apa? Sepeda. Naik sepeda terus? Keliling. Keliling, abis itu nongkrong di mana? Di nasi goreng, Starbucks. Daripada sakit kuping? Iya. Lebih baik daripada dikatakan orang bodoh? Iya. Maka suami-suami yang tetap meladeni istri yang lagi tidak sehat, itu namanya tidak sehat. Namanya apa? Bodoh. Puji Tuhan. Tapi kalau kita menjauhi perbantahan, maka kita adalah orang yang terhormat. Amin. Amin. Maka di dalam Kolose 3 ayat 22 berkata, hai hamba-hamba, taatlah kepada Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Maka kita sebagai jemaat saja harus tunduk. Ya. Kenapa dikatakan kita sebagai hamba Tuhan juga harus ada tunduk, taat. Apalagi sebagai jemaat. Kalau tidak tunduk, engkau tidak akan lolos dalam prosesnya Tuhan. Amin. Maka dikatakan dalam 2 Tarik 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi segala usahamu. Ya. Amin. Amin. Ketika menghadapi masalah dan persoalan, engkau tetap kuatkan hatimu. Jangan gampang lemah, jangan gampang patah semangat, karena ada upah bagi segala usaha. Amin. Ketika engkau mau lemah, aku harus bangkit semangat lagi. Karena 2 Tarik 15 ayat 7 yang berkata, bukan si tanker, tapi 2 Tarik 15 ayat yang ke-7. Kita harus kuatkan hati kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Oleh sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18, 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, hai kamu hamba-hamba Tuhan, tunduklah
dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Amin. Ya, seperti aku kan kelihatannya sangat bengis, tapi hatiku lembut. Haleluya. Amin. Jadi tidak seperti siapa? Muka Rainbow. iya. Siapa penyanyi Batak 2 orang itu? Ada orang mukanya seperti siapa? Charles Sutagalu, tapi hatinya seperti Rinto Harahap. Iya. Maka kita harus belajar Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka di dalam 1 Petrus ayat yang 18, 1 Petrus 2, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kenapa? Kita lagi diuji. Amin. Maka di dalam Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menejamkan besi, orang menejamkan sesama. Amin. Maka kita harus kuat menghadapi prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kedatangannya sudah sangat singkat, sangat dekat. Maka kita harus mampu menghadapi akan masalah ini. Ya. Maka 1 Petrus 2 ayat 13 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kita harus tunduk di dalam segala hal. Satu waktu juga saya ada jemaat, bukan konseling sih. Ketika saya keluar dari gereja mau ke toilet, dia juga dari toilet mau masuk ke ruang gereja. Ini bertanya, Pak Pendeta mau tanya nih, bagaimana kalau saya dikerjain terus? Dikerjain apa, Bu? Kuasa gelap. Ya harus mengampuni. Ya kami sudah begini-begini, ya tetap mengampuni. Pokoknya apapun yang mau katakan, saya cuma katakan satu, mengampuni. Akhirnya dia bosan. Iya. Nah, kita harus ada penundukan. Dengan kata lain, ketika kita sebentar diuji menghadapi masalah dan tantangan, mungkin engkau dicaci maki, mungkin engkau ditampar. Karena ada di Tuhan berkata 1 Korintus 2 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi dari segala, jauh lebih besar dari segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Maka apa yang kau rasakan di dunia ini, engkau tetap harus tunduk. Karena engkau sementara apa? Sementara diuji, sementara dalam prosesnya Tuhan, sampai engkau bisa lulus. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, baik sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Demikian di tempat ini, kita juga harus tunduk. Kalau saya sudah umumkan, jangan nyuci di tempat ini, jangan nyuci lah. Sudah berkali-kali kasih tahu, tapi masing-masing nyuci juga. Apakah engkau harus dikasihkan 1 Korintus 5 ayat 5? Coba keluarkan 1 Korintus 5 ayat 5. Kita di sini mengasihi engkau. Kita saling mengasihi tempat ini, amin. Mari ada penundukan. Ya. Coba 1 Korintus 5 ayatnya. Saya tidak memberikan ini membuat engkau, tapi biar kita tahu saja. 2, 3. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
tega amat pendeta. Kita tidak mau seperti ini. Maksudnya biar tahu lah. Amin. Ya. Dan sudah sadis itu. Sudah apa? Preman. Ini tindakan preman ini. Maka mari kita harus ada penundukan. Amin. Ya. Iya. Bilang sama kiri kanan, bukan kau kan? Bukan kau kan? Iya. Iya. Yang mau orang nggak suka. Itu kan kalimatku itu jangan kau pakai. Dipakai ini. Pinjam dulu Pak. Tapi kalau terpaksa harus pinjam dulu ya. Iya. Maka kita harus lakukan Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Semuanya sudah iblis takut atau gimana nih? Iblis takut. Iblis sudah takut sama kita semua? Halo? Coba angkat tangan yang iblis sudah takut lihat kau. Boleh angkat tangan? Habis lagi puasa Pak, ini iblis takut. Iya. Kita betul-betul harus ada penundukan. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka terjadi Roma 8 ayat 31. Sebab itu apalagi yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tapi poin yang pertama, untuk kita masuk dalam prosesnya Tuhan, untuk kita diuji, dimurnikan, kita harus apa? Ada penundukan diri. Amin. Bilang, kau harus pasti bisa. Amin. Kita semua bisa. Kita sudah katakan Markus 9 ayat 3, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Bahkan dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Kalau tidak berat, berarti tidak ada yang tidak bisa. Semua kita bisa melakukannya, asalkan kita mau. Ya. Amin. Tapi kalau aku berkata, kayaknya aku capek lakukan itu, ya, kau sudah kalah sebelum berperang. Amin. Amin. Maka jangan pernah kita kalah. Jangan kita mundur seperti Ibrani 11 ayat 38. Coba keluarkan Ibrani 11 ayat 38. Ibrani 11:38. Sorry, Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 38. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Maka hadapi tantangan, jangan mundur, karena Yesus tetap menolong kita. Kalau kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai, nggak usah sampai 8 sampai 4. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjaga Israel tidak akan tertidur dan tidak akan terlelap. Jadi Dia tidak pernah tertidur untuk menjaga kita, melindungi kita. Ya. Itu luar biasa. Mantap hidup kita, asalkan kita percaya Ya. dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Seperti yang dikatakan Mazmur Yesaya 55 ayat yang ke-6 tadi. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selagi Ia berkenan. Kenapa? Karena dikatakan 2 Taurat 12 ayat 14, ia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Kalau engkau asal-asalan cuma sekedar hadir setor muka di ibadah hari Minggu, maka akan terjadi dalam hidupmu 2 Taurat 12 ayat 14 itu. Engkau bisa berbuat jahat karena engkau tidak bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Haleluya. Amin.
korek sebelah kanan. Mulai hari ini sungguh-sungguh. Iya, luar biasa. Maka kalau kita ada penundukan, kita pasti menang. Ya. Amin. Apapun ujian yang Tuhan berikan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam Roma 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuanmu sebagai manusia, sebab Dia adalah Allah yang setia. Pada saat Dia izinkan itu terjadi, maka Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar agar engkau dapat menanggungnya. Ya. Itu luar biasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yakinkan dirimu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Amin. Haleluya. Karena Dia satu-satunya pengharapan kita, Ya. yang sanggup menolong kita. Tidak ada manusia yang sanggup menolong kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau dunia penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban Haleluya. di bawah kolong langit ini. Hanya satu pribadi yang bisa kita gantungkan hidup kita. Ya. Maka ketika engkau diproses, jangan khawatir. Karena Ayub 42 ayat 2, aku tahu sekarang engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Pastikan hidupmu ada di dalam rencana Tuhan, sehingga semua yang kau rindukan untuk kebutuhan hidupmu tidak ada sesuatu pun yang gagal. Ya. Karena Lukas 1:37, karena Markus 9 ayat 23 tadi. Maka bersyukurlah engkau bisa mengenal Yesus Tuhan, bisa menerima Dia sebagai juru selamat, sehingga engkau bisa menerima Roma 8. Demikianlah sekarang, ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Maka Filipi 1:21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika engkau ada apa? Penundukan. Mati engkau untuk kenapa? Kemana? Ke surga. Kalau orang sudah terlalu yakin dia ada di surga, maka ada orang yang biasa mati di mimbar saja. Dan saya perhatikan sudah ada berapa orang mati sementara khotbah. Itu luar biasa. Pastor Arlen di mana? Hah? Kematiannya meminta di atas mimbar. Itu tergantung Tuhan. Takut ya. Tergantung Tuhan. Hanya Pastor Nabawan. Pastor Nabawan. Maunya mati di mana? Tugas belum selesai. Haleluya. Poin yang kedua. Poin kedua itu ketaatan. Ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, harus taat. Amin. Ya. Tidak ada yang bersungut-sungut seperti yang katakan Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin.
Maka di tempat ini janganlah ada persungutan. Tas dipindah di bis, ngamuk dia. Padahal bis gratis juga. Cuma masalah pindah tempat aja bisa diributi. Ini gimana mempersiapkan hatimu? Maka ingat khotbahnya Pastor Yoke Kodongan kemarin. Hati-hatilah dengan hatimu. Amin. Iya. Poin yang kedua yaitu ketaatan. Amin. Siapa yang sudah taat boleh angkat tangan. Siapa itu? Woi, luar biasa. Ya, mari kita buka Yeremia 35 ayat yang ke-8. Yeremia 35 ayat yang ke-8. Ya, sama-sama 2, 3. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yaitu kami sendiri, istri kami, anak-anak laki-laki kami, dan anak-anak perempuan kami. Sebagai bapak rohani mereka taat kepada bapak rohani mereka. Apalagi kepada Tuhan. Maka kita harus penuh dengan apa? Ketaatan. Bahkan kalau kita baca ayat yang ke-10, ayat ke-10, Yeremia 35 ayat ke-10, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Kalau diperintahkan kau 1 minggu jangan keluar-keluar dari rumahmu, berarti engkau 1 minggu puasa. Mereka taat saja kepada bapak rohani mereka. Nah mari kita mau taat dalam segala hal. Ini teladan-teladan yang baik buat kita lakukan, contoh-contoh yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketaatan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita tidak taat, kita pasti menemui banyak dan banyak masalah. Ya. Oleh sebab itu dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26, coba keluarkan Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Ya. Mau terima nggak hari ini hati yang taat? Haleluya. Ya, karena Tuhan sudah bilang di Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Mari terimalah hati yang taat itu dan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu kita mau taat dalam segala hal. Ya. Amin. Amin. Karena sudah ada contoh yang besar. Apa itu contoh yang besar? Kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat ke-19. Sama-sama baca 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Mau taat dalam rumah tanggamu? Amin. Sehingga semua keluarga menjadi orang benar. Amin. Tapi ketika engkau tidak taat, maka semua seisi rumah tanggamu jadi orang yang tidak benar. Ini Roma 5 ayat 19. Satu waktu di gereja orang, dia katanya sebagai ketua doa, dan sudah dibicarakan jam doa dari jam 10 sampai jam 12.
Tapi dia selalu menutup jam doanya itu 11.35, 11.40. Itu kan sebagai nasarnya gereja kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 23 ayat 21, coba tolong keluarkan Ulangan 23 ayat 21. 23. Apabila engkau berdasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga itu menjadi dosa. Cuma waktu dikorupsi. Jadi setiap dia melakukan doa bukan memberkati tapi berbuat apa? Berbuat dosa. Coba buka dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Dua, tiga. Kalau engkau berdasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menempatinya, karena Ia tidak senang kepada orang apa? Orang-orang bodoh. Tetapi taatilah Mazmur. Amin. Tetapi taatilah nasarmu. Ketika engkau tidak menepati nasarmu, maka engkau disebut orang apa? Orang bodoh, karena melakukan dosa. Di mana? Di tempat ibadah. Maka Tuhan sebutkan orang bodoh. Kenapa? Engkau melakukan kesalahan dan dosa di tempat ibadah. Setiap hari Minggu diumumkan jam doa, jam 10 sampai jam 12. 11.35 dia tutup, 11.40 ditutup. Sementara kita sudah biasa kalau dengan ibu doa orang kansil, pujian penyembahan aja 2 jam, baru kita masuk dalam doa. Kita doa malam dulu, pernah sampai selesai jam 7 dia potong tobat. Pernah programnya doa malam dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Tapi pernah selesainya jam 7 pagi. Karena kita dalam ruangan dengan lampu yang terang, kita tidak tahu sudah pagi, sudah sampai jam 7. Maka ada firman Tuhan yang berkata, kalau orang ajak lari kalau 100 meter, berlari dengan orang itu berapa? 200 meter. Ini dia yang sudah ditentukan oleh gereja, tapi tidak melakukan, tidak ada ketaatan. Jadi dia bukan melakukan doa, tapi melakukan dosa. Nah, di tempat ini kita tidak seperti itu. Katakan buat kiri kanan, bukan kita kan? Iya, bukan Pak Alek, bukan Pak Sir, bukan saya. Amin. Kita melakukan yang baik dan yang baik. Amin. Maka hidup ini betul-betul harus punya ketaatan. Amin. Mau baca dari depan ke belakang tetap taat, dari belakang ke depan tetap taat. Balik-balik seperti napapan, tetap dia napapan. Kata siapa tadi kemarin? Pak Thomas, siapa Thomas? Iya, luar biasa. Maka kita harus benar-benar mengerjakan sesuai apa yang dikatakan dalam Amsal 13. Siapa meremehkan firman akan menerima akibat, tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Maka kalau kita sudah berjanji, tadi ada orang yang sudah ngomong sama aku mau kasih 10 juta untuk aku penginjilan ke Nias mulai tanggal hari Jumat depan dan pulang tanggal 3 November. Jadi 1 bulan lebih. Kalau kau nggak kasih, kau berdosa. Iya. Jadi kita harus taat kepada perintah. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menerima akibat, tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Maka kalau saya pakai pepatah dunia, ya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kalau Tuhan membalas kita, itu luar biasa, berkatnya berlimpah-limpah. Ya, tadi omongan saya, saudara saya karang sendiri. Yang memberikan 10 juta saya karang. Itu kan langsung pengakuan. Udah kerekam. Kan sudah dibilang Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu agar kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya. Amin. Amin. Maka kita mau pergi. Temanku masih di Bali, tapi Benyamin masih di Bali, tapi dia hari Kamis langsung dari Bali ke Silangit, jadi beda 1 hari. Dari Silangit naik mobil ke Sibolga nyebrang 1 malam, baru sampai di Pulau Nias. Saya hari Jumat berangkat, sampainya hari Sabtu, dia sampainya hari Jumat, saya sampainya hari Sabtu. Hari Minggu tanggal 21 sudah mulai pelayanan. Pagi dia sendiri, aku sendiri, malam dia sendiri, aku sendiri. Jadi hari Minggu tanggal 21 sudah ada pelayanan 2 kali. Saya 2 kali, dia 2 kali. Biar semua, maksud saya kenapa saya omongin, biar semua boleh mendukung dalam doa. Amin. Doakan Kak, agar kami tetap pulang, tidak tertinggal. Amin. Tapi saya terlalu yakin dan percaya. Ada 1 Yohanes 4:4 berkata, kamu tahu bahwa kamu lahir dari Allah, anak-anakku, dan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang memfirmankan kamu lebih besar daripada semua roh yang ada di bawah langit ini. Ada satu daerah yang paling sadis di Nias, namanya Gomo. Itu di sana ada orang mati di mimbar karena kuasa gelap. Bukan mati karena Tuhan panggil, tapi mati karena disantet. Itu di Gomo. Dan waktu tahun 2016 saya bawa teman, ada 8 orang, jadi 9 sama saya, dan kita ada di tempat itu. 1 orang khotbah, dia menemui masalah yang sama, jadi angin masuk, perutnya digoncang, tapi karena dia kuat, jadi dia tetap aman. Jadi kalau nggak kuat-kuat jangan sampai datang ke Gomo. Itu pertama kali orang Nias di gunung itu. Di sana bisa lihat fosil-fosil yang tinggi-tinggi. Nah, saya ke Pulau Nias itu sudah tahun 2009 dengan bintang film Kumpul Hongkong, pendeta Paul Chang. Tapi dia orang Riau. Ya, kita kenal Pak Paul Chang. Udah di Amerika ya? Kurang tahu. Dia sudah lama nggak WA biasa hampir setiap hari. Yang paling ya, tinggal Cengkareng. Tapi sudah lama dia nggak WA. Biasanya paling terlambat setiap minggu harus di WA. Tapi ini sudah mau setahun mungkin nggak pernah WA. Lagi dicari ya? Ya, jadi poin yang kedua apa? Ketaatan. Poin yang ketiga adalah kesetiaan. Setia aja ketika engkau ada prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur 105 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau Tuhan bisa setia dalam kehidupan kita yang tidak setia, kita harus berubah, jadi jangan seperti dia. Maka ada pujian berkata, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Maksudnya apa? Setia sekali Yesus tetap Yesus. Jangan beralih. Mau diberikan wanita yang cantik seperti apapun, jangan mau tergoda. Memberikan harta kekayaan mungkin 7 turunan tidak akan habis, jangan mau, karena itu semua hanya sementara. Amin. Mau berikan kedudukan presiden sekalipun, Pak Onel hari ini diangkat jadi presiden Indonesia. Mau. Jangan mau, neraka itu. Maka Paul Yong Kicho ketika dia lagi berdoa, presiden telepon dia, siapa kamu? Aku lagi sama Tuhanku. Dia tetap berdoa, sekalipun presiden di belakang dia. Aku tidak tergoyahkan.
selesaikan acara dulu baru aku layani engkau. Iya. Tapi sekarang banyak orang Kristen, khususnya di Mentawai, ya, banyak yang tergoda dengan beras 20 kilo, dia beralih iman. Ada satu orang Manado, dia jadi korban, jadi sebagai mati syahid. Dia sekolah di Palembang, tapi karena dia banyak membakar kuasa-kuasa gelap di Mentawai sana, akhirnya dia ditarik di laut, tidak mati. Akhirnya mereka tarik dia di aspal, mati. Dan dia dijadikan martir di Mentawai. Maka sekolah di Palembang itu ada kamar khusus, disebutkan, saya lupa namanya siapa. Kamar itu disebut kamarnya dia untuk daerah Mentawai. Di sana tadinya 90% Kristen, tapi karena malas, dengan Tuhan katakan ke orang malas jangan makan. Banyak yang sudah beralih iman. Puji Tuhan, kita tidak akan beralih iman. Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Maka Roma pasal 3 ayat 3 berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kalau setiap kami yang di tempat tidak setia, tidak mengubahkan kesetiaan Allah kepada umat pilihannya. Ya. Dia sampai selama-lamanya tetap setia. Ya. Maka mari kita mau tetap setia dengan kehidupan kita kepada Allah, ya, kepada Yesus Tuhan, ya, lewat Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita melakukannya. Amin. Amin. Karena kembali kepada Ibrani 10 ayat yang ke-38 tadi. Tolong bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Ya. Maka jangan ada yang mengundurkan diri ketika engkau menghadapi masalah, karena engkau sementara dalam apa? Prosesnya Tuhan itu di apa? Diuji, dimurnikan, dan apa tadi? Daniel 11 tadi ayat 35. Diuji, disaring, dan dimurnikan. Jadi engkau tahu aku sudah murni belum? Maka kita sementara dalam penantian saat-saat ini. Ya. Ya, ibu-ibu tahu kalau penantian itu apa? Seperti beras ditaruh apa di apa? Sementara di tapi. Nah, kita sementara seperti beras tadi, sementara di air, di tapi. Maka harus kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Ya. Amin. Dia tidak menolak kita. Maka semuanya itu dikerjakan oleh Filipi 2 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Maka kalau Allah yang mengerjakan itu, kita lakukan, senangkan hati Tuhan. Ya. Amin. Senangkan hati Dia, puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemusiknya untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala